kami hormati yang arif dan bijaksana, serta panitia lomba debat pada pagi hari ini, Indonesia Emas tahun 2045 bukan hanya sekedar slogan. Ia adalah visi besar yang membangun masa depan dari tangan ide, semangat, dan keberanian pemuda Indonesia. Penduduk Indonesia produktif, yaitu kami, para pemuda. Namun, kami juga sadar potensi sebesar ini bisa menjadi beban jika tidak dikelola. Maka, tugas kami bukan hanya memuji pemuda, tapi memastikan mereka berdaya, mampu berperan aktif dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Dan itulah yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Mampukah pemuda berperan aktif dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi? Perkenalkan, saya Clarin Aurelia Batista selaku pembicara 1. Di samping saya ada Abel selaku pembicara 2, lalu di samping Abel ada Nadia selaku pembicara 3. Berdasarkan data pusat statistik, 67,5% penduduk Indonesia berusia produktif. Artinya, kita sedang berada di puncak demografi. Tapi, bonus tidak berarti apa-apa jika tidak dikelola. Namun, hal itu berlaku sebaliknya. Di tangan pemuda, bonus ini berubah menjadi energi transformasi. Generasi muda kini berperan di berbagai sektor, dari sosial, budaya, hingga ekonomi, melalui kreativitas, teknologi, dan semangat inovasi. Namun, kita juga menghadapi tantangan nyata. Contohnya ialah ketimpangan pendidikan, kurangnya akses teknologi di berbagai daerah, dan minimnya dukungan struktural terhadap ide-ide pemuda. Karena itu, tantangan ini bukan sebagai penghalang, tapi batu loncatan, karena justru dari keterbatasan lahir keberanian dan keterobosan. Selanjutnya mari kita membahas tentang apa saja sih peran pemuda dalam transformasi sosial. Dapat kita lihat sudah banyak komunitas-komunitas sosial yang digerakkan oleh pemuda. Contohnya ialah gerakan kesehatan mental di sekolah, terus juga ada inisiatif lingkungan yang didirikan juga oleh pemuda, di mana hal ini lahir karena adanya semangat dan juga kesadaran moral oleh pemuda. Dan hal ini tentu saja sangat membantu untuk membantu pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dan dapat kita ambil contoh ialah peran duta pemuda dan juga peran-peran duta di Indonesia yang saat ini sudah bekerja secara nyata, di mana mereka bukan hanya sekedar simbol selempang, tapi juga mereka adalah wadah pembentukan. Selanjutnya kita bahas tentang peran pemuda di transformasi budaya. Pemuda bukan hanya sekedar mempertahankan identitas bangsa, tapi yang pertama, pemuda sebagai agen perubahan memegang posisi strategis dalam penyalaan api pembaruan. Yang kedua, pemuda sebagai penjaga identitas dan juga inovator nilai. Yang ketiga, ada pemuda sebagai jembatan antar generasi, yang nantinya pemuda akan menjadi mediator antara tradisi dan juga modernitas. Yang keempat, pemuda sebagai motor ekonomi budaya. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang apa saja peran pemuda sejauh ini yang telah berperan di bidang ekonomi. Yang pertama, pemuda bukan lagi sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja, di mana dari ide-ide sederhana terlahirlah platform-platform yang sudah mencapai global. Contohnya adalah Gojek, Grab, dan juga Tokopedia, serta lahir ribuan-ribuan UMKM digital. Yang kedua, pemuda sebagai akselerator transformasi UMKM. Dari sini UMKM, di mana pemuda juga membantu UMKM dalam pelatihan digital marketing, marketplace, dan juga media sosial. Yang ketiga ialah peningkatan literasi dan inklusi digital. Pemuda sebagai edukator digital serta literasi finansial. Dan yang terakhir adalah agen transformasi menuju ekonomi keberlanjutan. Jadi tim kami menyimpulkan bahwa yang pertama dari segi sosial budaya ini tidak lagi bicara tentang potensi, tetapi proses pembuktian
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Nabila Dewi sekalian. Izinkan saya menjawab apa maksud dari inkubator kepemimpinan sosial, di mana dari pemuda ini dari duta-duta di Indonesia telah menjalankan beberapa pelatihan di bidang diplomasi publik, advokasi, kesehatan, dan juga teman-teman dari sektor kesehatan ini mau membahas terkait para pemuda di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Yang saya tanyakan adalah apakah pembangunan ekonomi tanpa keseimbangan sosial, budaya, dan teknologi akan membedakan cita-cita pas 2045 dan mana menurut daripada sektor kesehatan yang berorientasi antara sosial, budaya, dan teknologi menurut daripada sektor kesehatan. Baik, izinkan saya jawab. Terima kasih ya juri. Untuk jawabannya tentu saja jantung dari kemajuan Indonesia Emas 2045 ialah bidang ekonomi, di mana ketika ekonomi ini mengalami kelanjutan serta lonjakan, maka dalam sektor lainnya dapat melesat bahkan juga. Ketika ekonomi ini mengalami kemajuan, maka disitulah sosial dan juga budaya dapat dibantu juga. Namun apakah sosial ini sangat berpengaruh bagi kemajuan Indonesia Emas 2045? Tentu jawaban kami ialah sangat-sangat membantu. Karena untuk kami mencapai keberlanjutan ekonomi, contohnya UMKM dan juga beberapa platform berdagang online, itu tentu juga membutuhkan suatu relasi sosial dan juga membutuhkan ciri khas dari Indonesia agar nantinya global dapat melihat bahwa ini merupakan platform dari Indonesia. Tadi dalamnya diimplementasi ekonomi. Satu saja pertanyaan saya. Tadi di dalam aspek ekonomi ada disampaikan UMKM. Apa itu pertanyaan UMKM? UMKM dari yang pernah saya baca adalah usaha menengah kecil masyarakat. Saya kira pakai penjelasan kesehatan ya. Berarti kepada ekonomi ya. Karena kita juga peduli, karena di kesehatan kami juga ini Bapak sangat peduli tentang nantinya pembentukan dan juga komunitas-komunitas sosial ini mempengaruhi kesehatan dari masing-masing daerah. Untuk Sudah dari juri. Baik, terima kasih. Saya izin menutup dengan mengambil alih dari pembicara ketiga. Terima kasih atas pertanyaan dari Dewan Juri semuanya. Karena di sini kami bukan sebagai pemuda biasa, tapi kami siap untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kami sendiri dengan SMK Kesehatan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat pagi. Pagi. Saya khawatir kamu ini pingsan tadi.